Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Puspita Amalia. Hari ini saya akan melakukan percobaan mengenai larutan penyangga. Dengan tujuan percobaan yaitu diharapkan peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis larutan penyangga dengan tepat. Untuk itu, simaklah video percobaan berikut ini. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini ada gelas ukur, pipet tetes, gelas kimia, indikator universal, bol pipet, dan juga pipet volume. Untuk bahannya ada larutan NaOH 0,1 m, larutan HCl 0,1 m, larutan NH4Cl 0,1 m, larutan NH3 0,1 m, larutan CH3COONA 0,1 m, larutan CH3COOH 0,1 m, dan larutan NaCl 0,1 m. Larutan NaOH, larutan HCl, larutan CH3COONA, CH3COOH, dan NaCl. Seperti itu. Langkah percobaan yang pertama adalah mengukur pH larutan NaCl 0,1 m dengan menggunakan indikator universal, dan jangan lupa untuk mencatat hasil pengukurannya di tabel yang sudah disediakan. Nah, pada pengukuran pH kali ini didapatkan bahwa pH larutan NaCl 0,1 m itu adalah 6. Nah, hasilnya seperti ini ya, pH-nya sekitar 6. Kemudian langkah selanjutnya kita menyiapkan 3 gelas kimia dengan ukuran 100 ml dan mengisikan masing-masing dengan 10 ml larutan NaCl 0,1 m yang sudah diukur pH-nya tadi. Lalu pada gelas kimia yang pertama atau gelas kimia A1 itu diberi tambahan sekitar 10 ml Aquades. Ya, dan jangan lupa untuk diaduk atau dihomogenkan ya. Lalu untuk gelas kimia yang kedua atau kita beri nama A2 itu diberi tambahan 1 ml larutan NaOH 0,1 m yang sudah diisikan tadi oleh larutan NaCl 0,1 m yang sudah diisi, yang sudah diukur pH-nya tadi ya. Setelah itu jangan lupa untuk diaduk atau dihomogenkan sehingga larutan menjadi homogen ya. Untuk gelas kimia yang ketiga yang kita beri nama A3 itu ditambahkan dengan 1 ml larutan HCl 0,1 m. Dan jangan lupa untuk diaduk sehingga larutan menjadi homogen. Yang selanjutnya adalah kita mencampurkan 25 ml larutan CH3COOH atau asam asetat dengan konsentrasi 0,1 m. Jadi kita ukur dulu ini larutan asam asetatnya 25 ml ya. Kemudian setelah itu kita campurkan dengan 25 ml larutan CH3COONA atau natrium asetat dengan konsentrasi 0,1 m ke dalam salah satu gelas kimia. Kemudian kita ukur pH dari campuran tadi dengan menggunakan indikator universal, dan jangan lupa untuk mencatatkan hasil pengukurannya.
Setelah diukur menggunakan indikator universal, didapatkan bahwa pH campuran tersebut terletak pada pH sekitar pH 4 atau pH 5 dengan hasil pengukuran sebagai berikut. Langkah selanjutnya setelah mencampurkan kedua larutan tersebut dan mengukur pH-nya adalah menyiapkan 3 gelas kimia yang bersih, kemudian mengisikan masing-masing gelas kimia dengan 10 ml larutan campuran yang sudah diukur pH-nya tadi. Dan masing-masing gelas kimia diberi label B1, B2, dan B3. Pada gelas kimia yang diberi label B1 ditambahkan 10 ml Aquades. Lalu setelah ditambahkan 10 ml Aquades, kemudian jangan lupa untuk diaduk hingga merata hingga larutan menjadi homogen. Untuk gelas kimia yang diberi label B2 ditambahkan 1 ml larutan NaOH natrium hidroksida yang berkonsentrasi 0,1 m. Jangan lupa untuk mengaduk kedua campuran larutan tadi yang sudah diberikan tambahan 1 ml NaOH 0,1 m agar larutan menjadi homogen. Selanjutnya untuk gelas kimia yang diberi label B3, ke dalamnya ditambahkan 1 ml larutan HCl atau larutan asam klorida dengan konsentrasi 0,1 m. Setelah itu jangan lupa untuk selalu mengaduk kedua campuran larutan hingga larutan menjadi homogen. Kemudian yang selanjutnya kita mencampurkan 25 ml larutan NH3 0,1 m dicampurkan dengan 25 ml larutan NH4Cl ke dalam gelas kimia. Sesudah tercampur, sekarang kita mengaduknya hingga kedua larutan tersebut menjadi homogen. Setelah itu campuran larutannya kita ukur pH-nya dan dapatkan pH-nya 9. Setelah itu, kita menyiapkan 3 gelas kimia yang sudah bersih dan masing-masing dari gelas kimia itu diisi dengan 10 ml larutan yang sudah kita campurkan tadi, yaitu larutan NH3 dan NH4Cl. Masing-masing kita berikan pada gelas kimia sebanyak 10 ml. Untuk gelas kimia yang pertama, C1 itu, kita encerkan dengan memberikan Aquades sebanyak 10 ml. Tercampur, jangan lupa untuk diaduk menggunakan spatula hingga larutan menjadi homogen. Selanjutnya untuk gelas C2 diberi tambahan 1 ml larutan NaOH 0,1 m. Jangan lupa untuk mengaduknya menggunakan spatula agar larutan menjadi homogen.
Untuk gelas kimia C3 ditambahkan 1 ml larutan HCl 0,1 m. Setelah kedua larutan tercampur, jangan lupa untuk mengaduknya menggunakan spatula agar larutan menjadi homogen. Setelah peserta didik melakukan percobaan sampai pada tahap ke-6 dan juga sudah menyiapkan 3 jenis larutan yang berbeda, yaitu larutan NaCl, campuran larutan CH3COH dan CH3CONA, dan juga campuran larutan NH3 dan NH4Cl, maka langkah selanjutnya peserta didik diminta untuk memprediksi manakah di antara 3 jenis larutan tadi yang termasuk ke dalam larutan penyangga basah dan manakah yang termasuk ke dalam larutan penyangga asam, dan mana yang bukan termasuk ke dalam larutan penyangga setelah diberi 3 perlakuan yang berbeda. Untuk itu, tuliskan prediksi atau hipotesismu pada kolom jawaban predik yang telah disediakan.